Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami merupakan kelompok 2 yang merupakan bagian dari kelompok 4 angkatan 58 Laksar CPNS tahun 2026 Kabupaten Mandailing Natal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu kontemporer global dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Anggota kelompok kami beranggotakan sebanyak 4 orang, yaitu saya sendiri Prada, yang kemudian ada saudari Agnes, ada saudari Rizka, dan ada saudara Zulfikar. Baiklah, pada pemaparan kali ini kami akan mengangkat 3 isu global sebagai isu yang menonjol pada saat ini. Yang pertama yaitu isu radikalisme dan terorisme di ruang maya, di mana isu ini memanfaatkan media sosial, ruang digital sebagai penyebaran doktrin-doktrin paham-paham terkait radikal dan terorisme. Yang kedua yaitu kejahatan cyber global dan kebocoran data, di mana isu ini memiliki ancaman terhadap kedaulatan data dan sistem pemerintahan digital nasional dan juga internasional. Yang ketiga yaitu isu perubahan iklim global dan kerusakan lingkungan. Hal ini memicu krisis ekologi serta rentan terhadap pangan secara berkelanjutan. Jadi berdasarkan AGHT terhadap 3 isu tersebut diiringi dengan data dan fakta di lapangan. Yang pertama yaitu di mana sekitar 6.000 lebih konten terkait radikalisme dan terorisme itu dalam kurang dari 1 tahun pada tahun 2025 ditemukan di Indonesia. Kemudian dalam isu yang kedua di mana terlihat jelas bahwa negara kita sendiri merupakan salah satu negara yang rawan dan rentan terhadap kejahatan cyber. Ini dilakukan oleh hacker-hacker internasional. Yang ketiga, menurut World Economic Forum atau WEF, perubahan iklim atau kerusakan lingkungan ini juga merugikan bagi dunia. Jadi, berdasarkan 3 isu tersebut, kami melakukan analisis lapisan isu menggunakan metode ISG, di mana yaitu urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan ketiga isu yang kami pilih, di mana isu radikalisme dan terorisme ini menjadi peringkat 1 dengan nilai sempurna yaitu 15, kemudian isu kejahatan cyber menjadi peringkat 2 dengan poin 13, dan isu krisis lingkungan menjadi peringkat ketiga dengan poin 12. Jadi berdasarkan analisis lapisan isu tersebut, isu radikalisme dan terorisme di global di ruang maya menjadi peringkat pertama. Baiklah, selanjutnya akan secara detail dibahas oleh rekan-rekan saya per masing-masing pembahasan mereka. Pada bagian ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil analisis terhadap isu yang kami tetapkan sebagai prioritas utama, yaitu radikalisme dan terorisme global di ruang maya. Dari 3 isu yang kami identifikasi ini, isu ini memperoleh skor USG tertinggi, yaitu 15 nilai sempurna pada ketiga dimensinya, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Kenapa kami memilih isu ini sebagai prioritas? Karena dampaknya bersifat langsung mengancam ideologi negara dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa. Ini bukan ancaman biasa, sifatnya lintas batas, tidak mengenal wilayah administratif, dan yang membuatnya semakin berbahaya adalah kecepatannya menyebar melalui algoritma media sosial global. Dalam hitungan jam saja, satu narasi radikal bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan pengguna internet, termasuk generasi muda kita di Mandailing Natal maupun daerah lain di Indonesia. Lalu, apa yang sebenarnya membuat masyarakat kita rentan terhadap paparan radikalisme digital ini? Kami akan bahas pada bagian akar masalah. Akar masalah, faktor manusia, MEM. Setelah menganalisis lebih dalam menggunakan pendekatan Fishbone, kami menemukan bahwa faktor manusia menjadi akar utama kerentanan masyarakat terhadap paparan radikalisme di ruang digital. Ada 3 hal utama yang kami identifikasi. Pertama, rendahnya pemikiran kritis masyarakat. Minimnya kemampuan literasi digital membuat masyarakat mudah menerima narasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Informasi yang provokatif seringkali langsung dipercaya dan disebarluaskan begitu saja. Kedua, mudahnya generasi muda terpapar narasi intoleransi. Usia muda adalah masa pembentukan identitas, dan pada fase ini mereka justru paling rentan terhadap konten provokatif serta upaya rekrutmen yang dilakukan secara daring oleh kelompok-kelompok radikal. Ketiga, krisis identitas di era modern. Guncangan nilai dan budaya akibat globalisasi menciptakan semacam kekosongan identitas pada sebagian masyarakat. Dan kekosongan inilah yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menawarkan jati diri dan tujuan hidup yang sebenarnya menyesatkan. Dari 3 faktor manusia ini, terlihat jelas bahwa akar masalahnya bukan semata soal teknologi, melainkan soal kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi arus informasi digital yang begitu deras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas faktor penyebab lainnya. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan adanya isu ini adalah yang pertama dari segi metode. Penggunaan algoritma media sosial oleh kelompok radikal untuk melakukan cuci otak atau brainwashing dan rekrutmen tertutup secara daring. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Adanya kesenjangan sosial ekonomi global, polarisasi politik, serta lemahnya filter keluarga dalam mengawasi pergaulan digital anak-anak remaja. Selanjutnya dari teknologi. Kemudahan akan akses internet tanpa batas, serta anonimitas akun media sosial yang menyulitkan untuk melakukan pelacakan akun. Apabila isu ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan berdampak pada beberapa hal. Yang pertama adalah terkikisnya nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan bangsa. Masuknya ideologi transnasional yang bertentangan dengan konsensus dasar bernegara berpotensi memecah persatuan dan kesatuan NKRI secara sistematis. Selanjutnya, menurunnya kepercayaan publik terhadap stabilitas nasional. Ketidakstabilan keamanan nasional akan berdampak langsung pada kelangsungan investasi dan kepercayaan terhadap birokrasi pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran ASN dalam menghadapi isu radikalisme, terorisme global di ruang maya. Yang pertama, menjadi digital natif yang kritis sebagai aparatur negara. ASN memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ruang digital dari ancaman radikalisme dengan cara yang pertama, menyaring informasi dan konten provokatif. Setiap ASN wajib memiliki kemampuan literasi digital untuk menyaring setiap informasi konten provokatif di media sosial sebelum disebarluaskan. Yang kedua, aktif membagikan narasi positif. ASN berperan sebagai agen perubahan dengan aktif membagikan narasi positif tentang toleransi dan nasionalisme di ruang digital. Lanjut, yang kedua, peran ASN sebagai penguatan karakter dan edukasi publik. 1. Penguatan karakter di lingkungan kerja. Menerapkan budaya kerja yang inklusif, menghargai keberagaman suku, agama, dan ras, serta menolak segala bentuk diskriminasi instansi di pemerintah. Yang kedua, edukasi publik, yaitu berperan aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar agar tidak mudah terprovokasi oleh ideologi radikal berkedok agama maupun sosial. ASN adalah garda terdepan dalam membangun tatanan ideologi bangsa di dalam kantor maupun di ruang digital. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.